Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Ibu sehat, Bu? Alhamdulillah. Mari ibu-ibu dan juga pemirsa dimanapun saja Anda berada. Hari ini kita sama-sama panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak lupa kita berikan salawat dan salam kita kepada junjungan kita, manusia yang mulia Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarga, sahabat, dan umatnya yang setia hingga akhir zaman. Bu, semua orang kepengen rumah tangganya bahagia. Betul apa betul? Begitu nikah, ijab kabul selesai, berasa dunianya itu pengennya jadinya rumah, ya bahagia. Punya anak keturunan yang soleh, soleha. Hari ini kita akan mengangkat tema yang insya Allah lekat dengan keseharian kita, yaitu mengenai rumah tangga, yaitu menjaga keharmonisan rumah tangga. Dan pada kesempatan hari ini, seperti tadi di awal kita sudah sama-sama menyimak ya pembacaan ayat suci Al-Quran yang menjelaskan juga tentang keluarga ya di dalam Al-Quran. Nah, untuk lebih jelasnya hadir bersama kita guru kita, yaitu hadir Al-Mukarram Dr. Erik Yusuf dan juga Ustadz Tamami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah dipanggil dokter aja, baru ujian tertutup, terbukanya besok. Udah ujian tertutup itu, kalau udah ujian tertutup berarti insya Allah udah sah ya Bu ya. Amin. Dokter ya. Doain ya Bu. Amin, semua, amin. Pak Dokter, terima kasih. Pak Ustadz Tamami, kita Mami. Ini kalau sama beliau bawaannya ceria aja Bu ya. Yang penting ketawa aja, senyum aja Ibu. Bawa seneng aja ya Ustadz ya. Bawa seneng. Betul sekali. Nah, ngomong-ngomong soal bawa seneng, ini pasti ada hubungannya juga dengan diri kita sendiri ya. Pada saat kita ngerasa bahagia, sulit aja ya, hati kita yang penting, hati kita ngerasa tenang, yang sulit aja kadang-kala bisa nggak kerasa. Nah, itu dampaknya ke rumah tangga. Nah, kuncinya di ibu, Pak. Betul nggak Ustadz? Silakan Ustadz penjelasan yang pertama, Fadol. Oke, Ustadz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita seringkali mendengar tentang ketahanan keluarga, betul nggak? Karenanya sebuah bangsa itu bergantung terhadap apa? Terhadap ketahanan keluarganya, keharmonisan keluarganya, bagaimana pendidikan keluarganya. Jadi keluarga ini memang satuan terkecil yang akan memperlihatkan kesolehan sebuah bangsa, peradaban sebuah bangsa, betul nggak? Karenanya kalau kita lihat, apalagi ketika seorang ibu disebut madrasatul ula, ini penting sekali bagaimana seorang suami, betul-betul menjaga agar supaya performance istrinya itu agar supaya tetap harus selalu bisa kemudian mengayomi keluarganya dengan ketenangan, ya kan? Agar supaya ibu-ibunya nggak jadi istri-istri, nggak jadi cerewet, nggak jadi sedikit-sedikit marah sama anaknya, nggak kemudian cubit gitu kan. Nah karenanya perlu yang namanya kerjasama antara suami dan istri untuk membangun tadi. Bagaimana keluarga ini bisa menjadi satu cahaya untuk kemudian membawa bangsa ini atau membawa masyarakat ini menjadi masyarakat yang soleh. Nah intinya jadi begini. Kalau kita lihat betapa yang namanya keharmonisan keluarga itu kalau tadi disampaikan ada hunna libasulakum wa antum libasunahunna. Jadi digarisbawahi bahwa yang namanya suami itu pakaian buat istrinya, ya, istri itu pakaian buat suaminya. Nah, secara singkatnya pakaian atau libas ini, ya, libas ini punya beberapa konsep. Pertama adalah bagaimana saling melindungi. Pakaian ini kan harus menjadi yang namanya melindungi kita dari cuaca, dari serangga, dari binatang. Bahkan sekarang yang namanya pakaian ini bisa menjadi melindungi kita dari senjata, peluru dan lain-lain. Harus saling melindungi. Yang kedua artinya apa? Yang namanya pakaian ini memberikan kehormatan. Saling menutupi yang namanya kekurangan. Ya, jadi artinya izzah ini dari salah satunya pakaian. Jadi kalau misalnya pengen lihat seandainya, ini istrinya Ustadz David Khalik nih, betapa ini solehah sekali,
kemudian ini menjaga kehormatan suaminya. Ini salah satu pakaiannya. Begitu juga, wah ini Ustadz Tamimi ini, beliau ini bukan orang yang cengengesan, centil-centil sama-sama yang lain gitu. Beliau ini menjaga kehormatan istrinya, kan begitu ya. Nah jadi itu salah satunya. Nah kemudian banyak lagi ya konsep libas itu. Nah inilah yang kemudian harus selalu dijaga di dalam rumah tangga. Agar supaya apa? Ingat, ku anfasakum wa ahlikum nar. Nah jadi yang namanya kita itu harus menjauhkan dari api neraka itu apa? Selain diri kita, tetapi juga keluarga. Karenanya keluarga penting sekali. Ya, betapa kebahagiaan suami dan kebahagiaan istri akan membawa kepada kebahagiaan anak-anak dan kebahagiaan tetangga kita akan menularkan ke kita juga. Jadi kalau satu orang bahagia, istrinya bahagia, anak-anaknya bahagia, tetangga-tetangganya juga merasa aman karenanya. Betul. Insya Allah jadi kebahagiaan kolektif. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak Pak Dokter atas ilmunya. Kiai Tamami, fadhol. Jadi memang ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, para pemirsa Cahaya Hati Indonesia, iNews TV, memang kalau kita bicara tentang rumah tangga, tidak ada rumah tangga yang paling bagus kecuali rumah tangganya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ketika kita menikah, siapa yang harus kita jadikan idola, siapa yang harus kita jadikan contoh dalam beberapa aspek kehidupan. Betul nggak kira-kira Bu? Makanya Rasulullah siapapun ketika bertama Sayyidatu Khadijah, Sayyidatuna Aisyah, lihat rumah tangganya selalu harmonis. Kalau kata kuncinya apa? Kalau kata bahasa orang Betawi, orang kita dulu, orang tua kita dulu itu, yang penting suami ngerti apa yang dipengenin oleh istrinya, istri kudu ngerti apa yang dipengenin oleh suaminya. Betul nggak kira-kira? Betul. Wah kalau udah begitu beres ya. Iya. Suami pengen kopi, lebih bikinin Bu, lah jangan sampai kagak. Betul. Jangan-jangan pas suami mau minta bikin kopi pakai jawab lagi. Lah bapak kan punya tangan, mau punya kaki gitu. Kalau model rumah tangga begitu, jangan harap rumah tangga menjadi rumah tangga yang harmonis. Makanya judul pada kesempatan hari ini adalah judul yang luar biasa. Yeah. Karena memang rumah tangga kita itu menentukan bagaimana nasib ketika nanti kita di akhirat. Yeah. Rumah tangganya baik, maka mudah-mudahan syurga tempat kita. Amin ya Allah. Kan girang tuh, misalkan rumah tangganya baik, suaminya baik, rajin sholat. Yang namanya suami kan imam ya Bu ya. Betul. Istrinya juga soleha, jadi makmum. Betul. Makanya kadang-kadang kalau dalam hal rumah tangga, jangan pernah lepas dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebab kalau soleh semuanya enak Bu. Apalagi suami soleh, istrinya soleha. Wah anak keempat. Ya. 2 laki, 2 perempuan, dua-duanya soleh, dua-duanya soleha, Masya Allah. Itu rumah tangga yang didambakan oleh seluruh orang di dunia ini. Betul nggak kira-kira? Betul. Artinya di awal ini, mari sama-sama kita bangun rumah tangga yang harmonis. Caranya seperti yang diajarkan oleh Syekh Said Ramadan Al-Buti dalam kitabnya Al-Hikam Al-Ata'iyah fi Syarhi wa Tahlil. Jangan pernah rumah tangga jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah. Wah rumah tangga kalau udah ada Allah Subhanahu wa Ta'ala, apapun masalahnya, apapun problemnya beres. Betul nggak kira-kira? Betul. Makanya banyak-banyakin ngucap la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Inilah kunci rumah tangga supaya harmonis, sakinah, mawaddah, warahmah. Cuman kalau kata saya Ustaz, tambahin satu lagi. Bukan hanya sakinah, mawaddah, warahmah, tambahin wal barokah. Supaya rumah tangga kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Begitu kira-kira Awang. Masya Allah, terima kasih banyak guruku. Baik, bicara mengenai rumah tangga yang harmonis. Sekarang ini di era sosial media, tidak jarang kita lihat influencer ya, yang memberikan inspirasi kepada kita semua melalui gambaran rumah tangganya. Niatannya tuh baik, bahwa mengajarkan kepada teman-teman atau juga orang-orang yang menyaksikan media channel sosial medianya itu gimana membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Tapi tidak jarang juga pada saat kita menampilkan itu kebahagiaan rumah tangga kita, ternyata di balik itu semua ada ujian yang bertubi-tubi yang diberikan Allah kepada kita. Seperti yang dialami oleh saudari kita ini, yaitu Aprila Majid yang hadir sudah bersama-sama dengan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Aprila apa kabar? Alhamdulillah baik. Maaf ya, kalau saya ajak ke sini sebenarnya bukan kita mau buka aibnya, tapi kita mau belajar ini. Kita tahu kan Aprila sama suami ya, itu rumah tangganya
image-nya, kesannya itu baik gitu ya, harmonis ya, banyak yang aduh seneng deh lihat rumah tangganya gitu. Nah, tapi kalau saya nggak salah juga dalam beberapa waktu terakhir ini juga dapat ujian juga malah di balik itu semua, benar ya, April? Iya, qadarullah. Iya. Sekarang gimana rumah tangganya? Kondisinya seperti apa saat ini? Yang dijalani sekarang dalam fase apa? Sampai hari ini masih proses untuk perceraian goib dan menuntut hak anak Oke, dan sebentar. keluarga. Perceraian sekarang sedang berada di fase perceraian goib dan untuk menuntut hak anak. Oke, jangan mana, nanti kita lanjut ya. Saya baru dengar nih Bu istilah perceraian goib. Mungkin ada juga yang udah dengar. Ya nanti kita tanya sama guru-guru kita dan juga bicara mengenai hak istri ya terhadap anaknya pada saat sebuah rumah tangga menghadapi ujian bahkan sampai di fase perceraian. Jangan kemana-mana, tapi sini di Cahaya Hati Indonesia.